Halo brother, kembali lagi bersama Studio Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Undisputed 1 yang dirilis pada tahun 2002. Dan film ini menceritakan tentang sebuah penjara yang sering kali diadakannya pertandingan olahraga bela diri. Sebelum menonton, saya sarankan kalian untuk mandi terlebih dahulu agar ketika menonton kalian tidak merasakan gatal-gatal. Tak usah berlama-lama lagi karena saya juga harus melatih ibu hamil senam. Dan langsung saja inilah spoiler film Undisputed 1. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sebuah penjara bernama Sweetwater, yang dimana penjara itu seringkali diadakannya pertandingan tinju setiap 6 bulan sekali. Di dalam penjara itu juga terdapat juara bertahan 67 kali menang tanpa terkalahkan yang bernama Mamang Monroe. Give Hitler's cousin his lunch, baby. It's all you. Tidak lama setelah itu, penjara Sweetwater kedatangan napi baru bernama Iceman, yang latar belakangnya dia adalah seorang juara tinju dunia, dan dia dipenjara karena kasus pemerkosaan. Ketika Iceman dimasukkan ke dalam sebuah sel, dia langsung dihampiri oleh seorang pria tua yang sangat penting di penjara itu bernama Bah Mendy. Dan tujuan Bah Mendy menghampiri Iceman yaitu agar Iceman mau bertarung dengan seorang juara bertahan di penjara itu. Lalu Bah Mendy memanas-manasin Iceman bahwa mungkin Iceman sang juara di luar penjara, akan tetapi di penjara itu juga memiliki sang juara sejati bernama Mang Monroe. Talking to me unless I talk to him first. Mendengar hal itu, Iceman pun merasa kesal. Mungkin dia tidak menerima kalau ada yang lebih hebat dari dirinya. Keesokan harinya, ketika semua napi sedang makan siang di penjara itu, Iceman menghampiri teman satu selnya dan menanyakan yang mana Mang Monroe. Lalu Iceman berjalan menghampiri Monroe. Karena Iceman orangnya arogan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saja Iceman menampar wajahnya Mang Monroe. Champion. Ever since 6 months. Julian, I gotta congratulate you. Karena kejadian itu, Iceman pun diberi teguran oleh kepala penjara di sana. Dan Iceman yang dikenal banyak orang dengan sangat berani malah mengancam kepala penjara itu. Karena jika berita buruk tentang dirinya sampai keluar, maka hal itu akan menjadi berita besar. Tak mau itu terjadi, kepala penjara pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lanjut, Iceman yang saat itu sedang duduk sendirian. Dia didatangi oleh pria yang memintanya untuk bergabung dengan gengnya. Namun Iceman menolak ajakannya. Dan geng itu malah dipukuli oleh Iceman. Destroying the unity we create. Sedangkan di tempat lain, Mang Monroe yang diminta untuk ikut pertandingan melawan Iceman oleh Bah Mendy. Dan Mang Monroe menyanggupi itu. Tapi dengan satu syarat, dia harus mendapatkan 40% dari hasil pertandingan itu. Dan Bah Mendy pun menyetujuinya. Karena laga pertandingan akan segera kembali dimulai. That's for me. More. 40%. That's it. And I think he can. Lalu Bah Mendy juga mendatangi Iceman dan memintanya untuk ikut pertandingan melawan Mang Monroe. Iceman pun bersedia bertarung dengan Mang Monroe dengan syarat dia bisa bebas dari penjara itu. Dan Bah Mendy pun menyanggupi permintaan Iceman karena Bah Mendy memiliki kenalan dari pemerintahan. Jadi hal itu mudah saja untuk dilakukan.
Lalu Iceman dan Mang Monroe memiliki waktu 47 hari menjelang pertandingan nanti, dan mereka pun memanfaatkan waktu itu dengan latihan fisik. Beberapa hari sebelum mulainya pertandingan, Iceman diejek oleh seluruh napi dan geng yang pernah dipukulinya. Tapi Iceman hanya tersenyum sambil joget-joget. Acting like you're the god. Get me a situation ready here. Lanjut, geng napi mendatangi Mang Monroe dan menawarkan bantuan kepadanya, di mana mereka berencana akan mencampurkan racun tikus di makanan Iceman sebelum mulainya pertandingan, agar Iceman lemah saat akan bertanding nanti. Akan tetapi karena Mang Monroe petarung sejati, baik hati dan tidak sombong, menolak ajakannya itu. Karena hal itu tidak menunjukkan sportivitas dan juga tidak baik bagi kesehatan. Dan Mang Monroe pun mengancam akan mematahkan tulang mereka semua jika rencana itu tetap dilakukan. I can take this guy and I don't need no help. But I ain't no chicken shit either. You do that, I'm gonna break you up into pieces. Take him down. You understand that? Tibalah hari pertandingan. Semua napi berkumpul dengan sangat heboh untuk menyaksikan pertandingan itu. Lalu Iceman dan Mang Monroe pun masuk ke arena itu. Lalu pertandingan itu pun dimulai. That's it, baby. Come on. Hit that big motherfucker. Monroe swings and misses. Iceman hits him. Monroe swings and misses. Iceman counters with a hard right hand to the head, to the stomach. Another left. Oh, an uppercut. And Monroe is... Di awal-awal ronde, Iceman unggul dalam pertandingan itu. The Iceman drives Monroe back. Hand, left, right, right, and the Iceman keeps hurting him with an overhead right and left. And Monroe is on his heels. He's up against Monroe up. Oh, another right to the head. Face anything like this. Down. 60 seconds. And it's still standing. And Monroe lands it. No way. Turn this fight around. No. And the right hand puts Iceman. Iceman Chambers at this moment is anybody's. That was the toughest round. A left to the stomach. Overhand right. Akan tetapi, Mang Monroe mampu epic comeback dan membuat Iceman KO. Lalu pertandingan itu pun selesai. Alhasil Mang Monroe memenangkan pertandingan dan tetap menjadi sang juara bertahan di penjara itu. Sedangkan Iceman mendapatkan kekalahan pertamanya selama seumur hidup. Sesuai dengan kesepakatan yang pernah disepakati, Bang Mendy pun menepati janjinya, yaitu membebaskan Iceman dari penjara dan membagi sebagian uang hasil pertandingan kepada Mang Monroe. Kemudian Mendy meninggal 3 minggu setelah pertandingan itu. Beberapa bulan kemudian, Iceman pun mulai bertanding lagi di ring tinju dan kembali mendapatkan gelar juara dunia. Walaupun juara sesungguhnya tetaplah Mang Monroe.
Dan film pun Selesai.